yang agung, yaitu duduk di majelis ilmu, majelis zikir dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam pengetahuan agama kita. Yang ini merupakan tanda kalau Allah masih menginginkan kebaikan kepada seseorang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah jadikan orang itu semangat dalam mempelajari fikih agama, mempelajari ilmu agama. Sehingga lihatlah diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atau sebaliknya. Kalau Anda dapati diri Anda masih memiliki semangat belajar, masih ada keinginan untuk menghadiri majelis ilmu, maka itu tanda Allah menghendaki kebaikan pada Anda. Dan jika tidak, maka kebalikannya, wal'iyadzu billah. Jamaah rahimakumullah, tema kajian kita siang ini adalah hati yang bersih sebab masuk surga. Ya, sebetulnya ada modul saya sudah kirim ke pengurus, mudah-mudahan nanti bisa di-share. Ya. Kita ketahui bahwa amalan ibadah itu ada yang terdiri dari amalan hati. Misalnya cinta, ya, mahabbah, khauf, rasa takut, roja, rasa harap, tawakal, khusyuk, qanaah, ya, tidak hasad, bersih hatinya dari hasad, dengki, iri, dendam, benci. Nah, ini adalah amalan-amalan hati. Yang kedua adalah amalan jawarih, namanya amalan anggota badan, ya, seperti umrah, haji, jihad, dan salat. Itu amalan anggota badan, ya. Dan ada amalan dengan harta, seperti infak, sedekah, zakat, hibah, hadiah, wakaf. Ini amalan-amalan dengan harta. Maka yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah amalan hati. Amalan hati itu ternyata lebih penting di samping amalan jawarih kita. Ya. Kenapa? Karena ketika kita nanti dihisab di akhirat, proses hisab itu berdasarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Kalau di dunia kita menilai seseorang berdasarkan zahirnya yang nampak, begitu. Nah, itu perbedaan antara di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kalau kita memahami hal ini, prioritaskan untuk memperbaiki atau menambah kualitas amalan hati kita di samping amalan jawarih, anggota badan. Ada sebuah hadis yang akan kita bacakan sebagai dasar pembahasan kita siang ini, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang dari kecil sudah diserahkan ibunya kepada Nabi supaya melayani Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Nabi kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Sehingga wajar kalau banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau. Jadi termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
kami pernah suatu hari sedang duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau adalah orang yang paling mulia kedudukannya, ya, kepala negara, tapi beliau orang yang mau duduk, ya, berkumpul bersama para sahabatnya. Bukan seperti orang-orang sekarang, kalau dia memiliki kedudukan, jabatan, dia mau kumpul hanya dengan yang selevel saja. Ya, jarang bos mau duduk bareng sama bawahan misal. Kalau Rasulullah tidak. Kata Anas bin Malik, ketika kami sedang duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi sering juga memberikan wejangan, nasihat, dakwah. Jadi bukan hanya ketika Nabi di masjid menyampaikan dakwah, dan dakwah itu nggak harus di masjid. Kapan ada kesempatan, termasuk ketika sedang duduk bersama-sama, dia sampaikan. Apa yang Nabi ucapkan ketika itu? Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan muncul ke hadapan kalian, ya, lewat sini disebutkan gitu ya, seorang laki-laki, dan ketahuilah laki-laki ini termasuk ahli surga. Oh, bayangkan. Jadi Nabi sudah pastikan laki-laki akan keluar sebentar lagi ini, dia termasuk ahli surga nantinya. Wah, ini kan menarik perhatian para sahabat. Loh, siapa nih orangnya? Ya, orangnya masih di dunia, tapi saat Nabi sudah tetapkan dia termasuk ahli surga. Mungkin para sahabat berangan-angan kalau dirinya lah yang keluar saat itu. Ya. Tapi kan nggak mungkin kemudian dia ngumpet lewat belakang gitu ya, keluar. Nah, akhirnya betul, keluarlah seorang laki-laki, tala'a rajulun minal ansar. Laki-laki ini dari kaum Ansar. Kalau kaum Ansar berarti orang mana nih? Orang Madinah. Orang Madinah. Kalau Mekah, Muhajirin, kan gitu. Laki-laki ini ternyata dari penduduk kota Madinah. Tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi. Dia keluar dalam kondisi jenggotnya itu masih basah bekas wudu. Karena orang kalau punya jenggot di saat berwudu itu dibasahi, luarnya dalamnya gitu ya. Qad ta'allaqan 'alaihi fi yadihi shimal. Dia dalam kondisi sambil nenteng kedua sendalnya di tangan kiri. Dan para sahabat mengenali orang ini. Ya, oh ternyata dia. Orang Ansar ini nggak tahu. Kok kenapa jadi perhatian para sahabat gitu ya? Ya sudah. Karena Rasulullah SAW kalau memuji orang itu nggak di hadapannya, ya kan? Termasuk orang ini dipuji oleh Nabi bahwa dia termasuk ahli surga, tapi nggak di hadapan orangnya. Nah, begitulah seharusnya kita kalau mau memuji seseorang jangan di hadapannya, karena nanti dia bisa magrur istilahnya, jadi besar kepala, jadi sombong, jadi apalah. Ya. Tapi nggak mutlak ya, boleh memuji langsung di hadapan orangnya kalau dipandang ada maslahat. Misalnya Rasulullah SAW ketika baru turun wahyu, itu kan pulang-pulang dalam keadaan menggigil, ketakutan. Nemui istrinya di rumah, Khadijah ketika itu radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah bilang, sepertinya aku kena penyakit gila ini. Iya, penyakit jiwa. Kenapa? Karena baru saja melihat makhluk yang sangat menakjubkan, yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Padahal itu adalah malaikat Jibril. Nah, ketika Rasulullah menganggap dirinya kena
masalah besar, ya, dianggap dirinya kena penyakit, ditenangkan oleh Khadijah. Cara menenangkannya gimana? Dipuji-puji. Wallahi, demi Allah, nggak mungkin Allah akan menghinakanmu dengan penyakit itu. Sedangkan engkau adalah orang yang dikenal amanah, dikenal orang yang sangat baik, banyak membantu orang yang kesulitan, rajin menyambung silaturahim, terus disebutkan. Ya, dalam rangka apa? Menenangkan jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalil bahwa boleh kalau memuji di hadapan orangnya langsung jika dipandang ada apa? Maslahat. Nah, ya. Tapi di hadis ini Nabi melihat lebih baik jangan dipuji di hadapan orangnya. Sudah, ya, bubarlah itu majelis. Kemudian kata Anas bin Malik, "Falamma kana al-ghaddu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik." Keesokan harinya ketika kami sedang duduk-duduk lagi bersama Nabi, ya, Nabi mengucapkan perkataan yang sama seperti kemarin. Yatlu alaikum wal ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul ke hadapan kalian seorang laki-laki dan dia termasuk ahli surga. Nah, ya. Mungkin sahabat akan mengira, wah siapa lagi nih? Ya. Siapa lagi nih? Dikira orang lain. Ya kan? Ternyata betul, enggak lama kemudian keluar orang yang sama seperti yang kemarin. Orang Ansar dengan kondisi yang sama juga, jenggotnya masih basah bekas wudhu dan tangan kirinya nenteng sendal. Oh, ternyata dia juga, gitu ya. Dan ini berlangsung sampai 3 hari. Hari ketiga begitu juga. Nabi bilang akan muncul ke hadapan kalian seorang laki-laki dari kalangan dari seorang laki-laki, dan laki-laki ini adalah ahli surga. Yang muncul orang yang sama juga. Tentu hal ini menjadi motivasi bagi para sahabat yang kumpul ketika itu. Karena para sahabat adalah orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, apalagi kalau sudah berbicara surga, semangat mereka untuk meraihnya. Sampai ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata Anas, falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr bin al-As. Ketika Nabi sudah beranjak pergi, Abdullah bin Amr bin al-As sengaja ngebuntutin orang Ansar ini. Ya, begitu waktu yang pas dia bilang, ya, boleh nggak saya nginep di rumah Anda 3 hari saja? Ya, disebutkanlah alasannya kenapa. Ya, karena ada yang bilang bahwa dia sedang bermasalah dengan orang tuanya dan sampai bersumpah untuk nggak pulang ke rumah selama 3 hari. Nah, boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Kata orang Ansar tadi, oh iya, silakan, ngineplah di rumah saya. Sudah, ngineplah. Setelah Abdullah bin Amr bin al-As menginap, dia pun bercerita bagaimana pengalaman menginapnya, ya, bersama orang Ansar tersebut. Ternyata falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Orang Ansar itu sama sekali tidak dilihat oleh Abdullah bin Amr bin al-As mengerjakan salat malam. Ya. Jadi dikira ini orang kalau dicap sebagai ahli surga pasti amalannya luar biasa. Ya, pasti nanti malam bangun kali ini. Mungkin malamnya dia kebanyakannya begadang untuk ibadah, sholat daripada tidur. Ternyata
Tidak. Jadi Abdullah bin Amr bin As sengaja nggak tidur dan dia minta izin menginap dalam rangka untuk mencari tahu apa sih amalan orang ini, gitu ya. Ternyata Abdullah bin Amr bin As mantau, nggak bangun. Tapi sesekali dia terbangun, cuma membalikkan badannya aja ke kanan, ke kiri. Dia berzikir ketika terbangun saat itu, bertakbir, bertasbih. Itu aja. Ya. Siang harinya juga nggak puasa sunnah. Ya. Terus seperti itu. Nah, hatta yaqum ala salatil fajr. Ditunggu-tunggu, mungkin karena masih sepertiga awal, mungkin nanti bangun sepertiga yang kedua. Enggak juga. Mungkin nanti sepertiga akhir. Enggak juga bangun. Sampai tidaklah orang ini terbangun kecuali subuh. Ya, karena azan subuh, ya wajar emang kita harus bangun kalau udah azan subuh mah. Ya kan? Begitu. Itu berlalu selama 3 hari. Mungkin dipikir, mungkin ini hari pertama, dia nggak enak karena ada tamu, gitu ya. Ternyata nggak juga, hari kedua, hari ketiga sama. Falamma madatis salasu layalin wa kittu an ahkar amalahu. Ketika sudah berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalan orang ini, ya. Jadi memang hak tamu itu kan cuma 3 hari. Makanya kita kalau bertamu ingatlah, tahu diri. Jangan mentang-mentang dijamu luar biasa, tempatnya nyaman, makanannya enak, wah, pokoknya betul-betul dimuliakan. Ya tahu diri juga, jatah tamu itu cuma berapa hari? 3 hari. Makanya setelah hari ketiga dia mau pamitan, ya, mau pamitan. Maka Abdullah bin Amr berkata, wahai fulan, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wa la hajrun thamma. Wahai fulan, sebetulnya yang mendorong saya untuk nginep di rumah kamu itu bukan karena saya sedang ada masalah, ya, tapi yang mendorongku untuk menginap di rumahmu adalah karena ketika aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Nabi berkata begini, yabtu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Tidak lama lagi akan muncul seorang laki-laki dan dia ahli surga. Ya. Maka kami memperhatikan siapa yang akan muncul. Ternyata yang muncul adalah Anda. Ya. Dan itu Nabi ucapkan 3 hari berturut-turut. Yang keluar Anda juga. Makanya aku penasaran. Ya. Aku ingin mengetahui kamu punya amalan apa. Ternyata aku lihat amalanmu biasa saja. Ya, nggak bangun malam untuk tahajud, siang hari juga nggak puasa. Coba kasih tahu, apa sih sebenarnya amalanmu yang mengantarkanmu kepada seperti yang Nabi katakan? Akhirnya orang itu bilang, apa? Ma huwa illa ma ra'ait. Nggak ada. Saya nggak punya amalan istimewa. Amalanku ya seperti yang kau lihat 3 hari ini. Ya sudahlah kalau gitu saya mau pamitan pulang ya, beranjak pergi, tapi nggak lama kemudian dipanggil sama orang Ansor tadi. Sini sebentar. Ya. Baru dikasih tahu. Ma huwa illa ma ra'ait. Amalanku hanyalah seperti yang telah kau lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gisya. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki, iri, jengkel di dalam hatiku kepada seorang muslim pun. Jadi dia nggak pernah jengkel kepada seorang muslim pun. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iya. Dan saya nggak pernah hasad
nggak pernah iri kepada seorang pun atas kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Wah, setelah mendengar penjelasan orang Ansar tadi, Abdullah bin Amr bin As berkata, hadhihi allati balagat bika. Oh, inilah amalan yang telah mengantarkanmu menjadi ahli surga, seperti Nabi katakan. Wa hiya allati la nutiqu, dan inilah yang kami tidak mampu. Ya, artinya kebanyakan kita menuruti apa yang ada di dalam hatinya berupa iri dengki. Ya. Dan memang itu tabiat manusia. Pada asalnya manusia itu punya tabiat tidak ingin diungguli oleh orang lain. Cuma bedanya apa? Kalau orang yang baik, dia akan menyimpannya, menahannya, memeranginya, melawannya. Tapi kalau orang yang buruk, dia akan turuti hasadnya itu. Ya. Dengan lisannya, dengan pandangan matanya, dengan perbuatannya. Ya. Nah ini. Jamaah rahimakumullah, ini hadis sahih riwayat Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih. Perhatikanlah hadis yang sangat agung ini jamaah. Betapa tinggi nilai amalan hati di sisi Allah. Ya. Buktinya sahabat Ansar tadi sampai dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan menjadi ahli surga, dan itu diucapkan Nabi sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Ini kan luar biasa. Apa sebabnya? Ternyata dia tidak lelah membersihkan hatinya dari segala kotoran, di antaranya iri, dengki, hasad, dendam, marah, jengkel, keinginan untuk membalas dendam, menipu. Itu nggak ada dalam diri orang ini. Iya, Masya Allah. Padahal amalan zahirnya sahabat ini nggak rajin puasa sunnah, nggak juga rajin sholat malam. Ya, nah, terus apa yang menjadikan dia mulia? Amalan hatinya. Ya, amalan hatinya. Nah, makanya belajarlah tazkiyatun nufus, belajar akidah, belajar tauhid. Ini semua untuk membenahi hati kita, mengobati hati kita dari berbagai penyakit yang ada di dalamnya. Ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan masalah hati itu masalah yang sangat penting. Karena apa? Berpengaruh terhadap amalan kita di dunia. Ya. Orang kalau hatinya kotor, apakah dengan kesyirikan, ya, kekufuran, ria, itu amalannya nggak akan baik. Ya. Seperti orang-orang munafik, mereka malas untuk menghadiri salat subuh dan isya. Kenapa? Karena ada penyakit ria di hatinya. Karena gelap, nggak dilihat orang, makanya malas. Sedangkan mereka semangat ibadahnya kalau dilihat, sehingga bisa dipuji dan disanjung orang. Nah, ini kan mempengaruhi amalan. Ya. Masalah hati juga berpengaruh terhadap kebahagiaan hidup kita. Ya. Jadi kalau kita mau bahagia hidup, bersihkan hati kita dari segala kotorannya. Ya. Orang diberikan kekayaan, kelapangan rezeki, jabatan, pokoknya kenikmatan duniawi, tidak akan bahagia hidupnya kalau di hatinya penuh dengan penyakit. Ya, penyakit hasad, marah, dendam, ya, iri, dengki, syirik, kufur. Wah, nggak akan bahagia di hidupnya. Oleh karena itu, ahli surga itu kan disebutkan dalam Al-Quran ma'an tahura, air yang mereka minum
membersihkan. Apa yang dimaksud membersihkan? Ada dua penafsiran. Minumannya ahli surga itu membersihkan apa yang mereka makan sehingga tidak menjadi feses, nggak jadi tinja, nggak jadi kotoran. Makanya nggak ada WC di surga itu. WC pria, WC wanita nggak ada. Karena apa yang mereka makan menjadi keringat, ya, dan itu wangi keringatnya. Itu akibat dari minuman tadi disebut ma'an tahura, minuman yang membersihkan mereka ahli surga. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud ma'an tahura yaitu membersihkan hati mereka sehingga ahli surga hatinya bersih, ya. Makanya nggak ada rasa cemburu, walaupun penghuni surga itu nggak ada yang istrinya cuma satu. Oh ya, banyak istrinya dari kalangan bidadari, dan itu tidak ada rasa cemburu, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki, nggak ada lagi kekecewaan, kebencian, nggak ada. Kenapa? Karena hal-hal tadi itu bisa mengurangi kebahagiaan hidup seseorang. Jelas ya? Nah, kemudian amalan hati selain berpengaruh terhadap amalan kita di dunia, berpengaruh juga terhadap kebahagiaan hidup, juga berpengaruh di akhirat nanti, khususnya ketika kita melalui proses yang namanya yaumul hisab, ya, hari perhitungan amal. Makanya di surat At-Tariq ayat yang ke-9 Allah berfirman, yauma tubalas sarair. Hafal enggak? Was-samaa'i wat-tariq. Apa lanjutannya? Wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib, dan seterusnya sampai ayat yauma tubalas sarair. Hari akhirat, hari kiamat, Allah katakan akan dibongkar semua yang tersimpan di dalam hatimu, ya, ditampakkan segala rahasia yang kau pandai simpan selama ini di hatimu. Nah, makanya simpanlah hal-hal yang akan menyenangkanmu ketika hal itu ditampak oleh Allah. Jadi tidak ada lagi rahasia tersembunyi. Ya, ini menunjukkan apa? Ayat ini kita harus memperhatikan amalan hati kita di samping amalan jawarih, amalan anggota badan tadi. Ya, karena realita yang kita dapati, kebanyakan orang begitu besar perhatiannya dengan amalan zahir, misalnya pakaiannya, penampilannya, sampai ciri khas orang dianggap, oh sekarang si fulan sudah hijrah, udah gak kayak dulu lagi. Tahu dari mana kamu dia sudah hijrah? Oh iya, sekarang apa, pakaiannya tuh islami terus, pakai koko, pakai gamis, pakai peci putih, bahkan sekarang jenggotnya lebat. Itu hal yang baik, bisa jadi itu indikasi, ya. Yang perempuan juga begitu. Oh sekarang jilbabnya, apa dulunya nggak pakai jilbab, sekarang jilbab. Bukan cuma kerudung, jilbab besar. Bahkan ada yang sampai pakai cadar, gitu ya. Itu hal yang baik. Akan lebih sempurna seandainya mereka juga besar perhatiannya untuk memperbaiki hati. Karena tidak sedikit ikhwan, akhwat, umahat yang sudah ngaji, yang penampilan zahirnya sudah bagus, ya, islami, tapi ternyata hatinya masih nggak baik. Terbukti ketika terjadi muamalah jual beli misalnya, ya, ada persaingan, wah, masih saling hasad, saling sikut. Nah, jelas. Jadi seharusnya kita lebih memperhatikan amalan hati di samping amalan jawarih. Kenapa? Karena tadi di akhirat yang paling utama di sisi Allah adalah amalan hati. Ya. Proses hisab
yang akan dilakukan pada hari kiamat itu berdasarkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya. Bukan apa yang nampak dari amalan zahir. Lihat itu orang Khawarij. Amalan zahirnya kan luar biasa. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sampai kata Nabi SAW, kalau kalian melihat sholatnya orang Khawarij, kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Ya. Yahkiru ahadukum sholatuhu ma'a salatihim. Kalian akan merasa remeh sholat kalian dibanding sholat mereka. Ini zahirnya. Puasanya juga gitu. Wah, mereka puasanya getol. Mungkin puasa Daud atau puasa sunnah. Puasanya itu luar biasa. Kalian akan menganggap nggak ada apa-apanya puasa kalian. Baca Qurannya juga gitu, rajin. Tapi itu yang zahirnya. Sedangkan hati mereka hampa. Al-Quran yang mereka baca tidak dipahami dan tidak diresapi dengan baik. Nah itu jemaah. Ya, beda dengan para sahabat. Kenapa nilai sahabat, amalan sahabat itu begitu tinggi di sisi Allah? Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, wah itu berapa besarnya itu? Berapa miliar, berapa triliun, berapa nilainya? Emas segede Uhud. Ada nggak orang berinfak sebesar itu? Mungkin belum ada sejarahnya. Kalaupun ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi SAW, itu ma'adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak akan bisa menyamai aja enggak ya, apalagi mengungguli. Tidak akan bisa menyamai sedekahnya sahabat yang cuma segenggam. Oh, ini kan perbandingannya luar biasa. Sahabat mas segenggam, belum kita bisa samai nilai pahala ibadahnya sahabat yang segenggam ini dengan kita infak emas gede gunung Uhud. Menunjukkan apa? Betapa besarnya nilai amalan sahabat di sisi Allah. Rahasianya apa? Karena bersihnya hati mereka, ya, bersih dari kesyirikan, riya, sum'ah, hasad, ya, macam-macam, bersih hati mereka. Nah inilah jamaah azani Allah wa iyyakum yang penting untuk kita ingat, ya, bahwa dari sekian amalan, hendaklah kalau mau kita prioritaskan adalah amalan hati. Ya, berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala kotoran yang menodainya, terutama kotoran kesyirikan, ketergantungan hati kepada selain Allah, riya, sum'ah, ujub, ya, hasad, dendam, benci. Bersihkan itu semua. Gimana caranya? Belajar akidah, belajar tazkiyatun nufus. Memang butuh proses, butuh waktu, ya. Ingat, ada orang ketika di mahsyar itu didatangkan kepadanya 99 gulungan catatan amal, ya kan, isinya banyak dosa, tapi akidahnya bersih, hatinya bersih, tertuangkan dalam kartu la ilaha illallah. Iya, sampai orang ini menganggap remeh. Apa artinya dibanding 99 gulungan catatan amal saya, ya Allah? Allah timbang. Ternyata satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu yang lebih berat, dan 99 tadi terangkat. Ini kan amalan hati ini, tauhid, akidah, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini menjadi motivasi untuk kita, khususnya saya pribadi, agar memprioritaskan amalan hati daripada amalan jawarih, atau di samping amalan jawarih
kita juga memperhatikan amalan hati kita. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita tidak pernah lelah membersihkan hati dari segala noda yang mengotorinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk menjadi ahli jannah karenanya. Demikian, barangkali ada pertanyaan. Ada sedikit waktu terkait materi yang lain, tafadhal. Nggak ada. Kalau nggak ada cukup ya. Jelas. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.